Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang saya hormati Dirjen Bina Latas Bapak Budi Hartawan, yang saya hormati Kadisnaker Provinsi Banten Bapak Al-Hamidi, yang saya hormati para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, ada Pak Sus, ada Bu Oki, Bu Dita, staf khusus Menteri Ketenagakerjaan, Kadisnaker Kabupaten Serang, yang saya hormati Kepala BBPLK Serang dan seluruh jajaran, yang saya hormati Ketua Forum FKLPID Pak Yusuf Andrianto, yang saya hormati para perwakilan perusahaan dan tamu undangan, yang saya cintai para peserta pelatihan batch pertama, apa kabar semua? Ini gedung karena baru, suaranya begitu menggema. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, alhamdulillah. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas karunia-Nya lah pada siang hari ini kita sama-sama bisa hadir untuk mengikuti pembukaan pelatihan berbasis kompetensi tahap pertama, sekaligus juga peresmian gedung serbaguna. Ini peserta gelombang pertama ini termasuk peserta yang menikmati pertama gedung ini. Jadi gedung baru dibangun, baru selesai dibangun, dan baru kali ini ya Pak Dirjen digunakan, dan adik-adik para peserta ini adalah termasuk yang memulai penggunaan gedung ini. Dengan gedung baru, saya berharap semangatnya semangat baru, semangat dalam kehidupan normal baru. Kemampuan kita beradaptasi sangat dibutuhkan, dan itu membutuhkan semangat untuk merubah dari kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap berbagai sektor. Hampir semua sektor mengalami dampak adanya pandemi COVID-19. Dampak begitu terasa pada bidang ekonomi, khususnya sektor ketenagakerjaan. Saya kira ini teman-teman wakil dari perusahaan merasakan betul betapa berat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita tidak sendiri, jangan khawatir, kita tidak sendiri. Ada negara-negara lain yang mengalami hal yang sama. Sektor-sektor yang lain di luar sektor ketenagakerjaan juga mengalami yang sama, mengalami kondisi sulit. Saya kira bergantung dari kita semua bagaimana kita memenangi melawan pandemi COVID-19 ini. Angka pengangguran akibat dari pandemi COVID-19 pun melonjak cukup tajam. Kita sudah bisa tekan pengangguran kita pada Februari 2020 menjadi 6,99%. Maaf, 4,9%, 6,99 juta. Tapi karena pandemi COVID-19 pada mulai Maret masuk ke Indonesia, kemudian sampai sekarang kita masih merasakan dampaknya. Agustus 2020 BPS merilis pengangguran kita naik menjadi 9,7 juta.
Ada kenaikan yang cukup tajam, berjuang menurunkannya selama 5 tahun, tapi begitu ada pandemi COVID-19, tiba-tiba naik secara tajam. Pengangguran menjadi 2,67 juta, tambahan pengangguran 2,67 juta. Bahkan BPS merilis ada 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19. Ini memang sungguh sangat luar biasa dampaknya terhadap sektor ketenagakerjaan. Dan ini berarti menambah tantangan kondisi ketenagakerjaan. Selain tantangan yang telah ada sebelumnya terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Kita punya PR meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 57% PR kita itu angkatan kerja kita pendidikannya SMP ke bawah. Kita sedang dalam proses mengupgrade kapasitas sumber daya manusia, tiba-tiba ada tantangan baru yang namanya COVID-19. Jadi 2 PR sekaligus, menjawab tantangan kualitas sumber daya manusia, menjawab persoalan kompetensi angkatan kerja pada saat yang sangat sulit dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi pekerjaan rumah kita tentu menjadi bertambah karena 2 tantangan itu harus kita selesaikan dalam waktu yang bersamaan. Pemerintah berusaha keras, bahkan menjadi visinya Bapak Presiden, sumber daya manusia menjadi visi utama beliau. Pekerjaan Presiden ini tentu harus linier dengan pekerjaan pemerintah daerah. Menjadi pekerjaan pemerintah Provinsi Banten, menjadi pekerjaan pemerintah Kota Serang, Kabupaten Serang, dan seluruh kabupaten kota provinsi yang ada di Indonesia. Harus bersinergi bersama-sama menuntaskan 2 PR tersebut. Termasuk sebenarnya adalah tanggung jawab kelompok masyarakat dan tanggung jawab perusahaan-perusahaan, industri, dunia usaha untuk sama-sama dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menyelesaikan 2 PR tersebut. PR itu akan menjadi PR selamanya kalau kita tidak merespon dengan cepat. Dalam kondisi yang semacam ini, kita tidak boleh berhenti untuk terus meningkatkan kompetensi. Tentu cara kita, pendekatan kita harus berbeda dengan sebelumnya. Kita harus mampu merespon kebutuhan dinamika ketenagakerjaan. Kita harus mampu membaca kondisi ketenagakerjaan saat pandemi dan pasca pandemi. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu yang saya hormati, pekerjaannya Kepala BLK termasuk Kepala BPPLK Serang adalah menjawab tantangan itu. Pelatihan kompetensi yang dilakukan di BLK ini harus bisa menjawab kebutuhan pasar kerja untuk kepentingan pandemi maupun pasca pandemi. Harus juga membangun sinergitas dengan dunia usaha dan dunia industri. Kita tidak mau output dari pelatihan ini justru malah akan melahirkan pengangguran baru. Kita cukup dengan catatan bahwa pendidikan vokasi yang selama ini dilakukan, SMK misalnya, atau diploma, menyumbangkan angka pengangguran kita. Saya tidak ingin seperti itu. Ini tanggung jawab Kepala BLK, khususnya Kepala BPPLK Serang, menjawab tantangan output dari pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK ini harus bisa menjawab kebutuhan dinamika ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan akan terus melakukan transformasi BLK. Keniscayaan dengan dinamika ketenagakerjaan itu kita harus melakukan transformasi BLK.
harus bisa menjawab kebutuhan pasar kerja, harus bisa membangun relationship. Modul pelatihan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Harus juga dibangun mindset masyarakat bahwa BLK ini BLK yang jadul yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Harus ada rebranding terhadap BLK ini. Ini dibutuhkan untuk kembali membangun kepercayaan masyarakat agar alumni dari pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK memang benar-benar memenuhi kebutuhan pasar kerja. Kami terima kasih. Tadi saya melihat secara langsung penandatangan MOU dengan mungkin diwakili oleh 3 perusahaan. Saya kira bukan 3 saja kan Pak Dirjen? Ya Pak Kepala, bukan hanya 3 kan? Lebih dari itu. Ini saya kira harus terus dikembangkan sinergi dengan industri dan dunia usaha. Kita ini ada karena kita berharap alumni kita terserap dunia usaha dan dunia industri. Begitu juga saya kira saya berharap BLK ini juga menjadi home base bagi teman-teman dunia usaha dan dunia industri. Kebutuhan kompetensi datanglah ke sini. Atau jika kita memerlukan sinergi dengan memanfaatkan training center yang ada di perusahaan, bukalah diri untuk kami bisa memberikan pelatihan kepada anak-anak kami di training center perusahaan. Kita saling terbuka untuk mengerjakan 2 PR yang menurut saya maha berat. Kita punya tantangan waktu kita pendek untuk mempersiapkan semuanya, bonus demografi di depan mata. Kita nggak bisa bayangkan kalau usia produktif kita justru adalah para pengangguran yang sangat berpotensial terjadinya masalah-masalah sosial. Kita tidak ingin bonus demografi menjadi madorot bagi bangsa kita. Kita ingin bonus demografi benar-benar memberikan bonus bagi pembangunan kita. Kita harus banyak belajar dengan Jepang, dengan Korea Selatan yang sangat menikmati hasil dari kerja memanfaatkan bonus demografi. Tantangan Pak Kadis, nitip salam kepada Pak Gubernur agar kolaborasi kita, sinergi kita bisa dilakukan lebih maksimal lagi. Tanggung jawab ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi kita juga tidak begitu saja meletakkan tanggung jawab itu kepada pemerintah daerah. Mari kita sama-sama bekerja dengan melakukan sinergitas yang lebih baik lagi. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada adik-adik semua, anak-anakku semua yang hari ini punya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan di BLK Serang ini, kesempatan itu di antara yang ingin mendapatkan pelatihan itu tentu ada prasyarat itu sudah dipenuhi oleh adik-adik semua. Gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Ini pelatihan ini menggunakan uangnya negara, uangnya rakyat, uang adik-adik semua. Saya kira belajarlah, berlatihlah dengan penuh kesungguhan, manfaatkan waktu. Apalagi kalau yang 2 tahun apa namanya Pak Dirjen? Yang selama 2 tahun? Teknisi las. Ya, itu saya kira apalagi itu, saya kira gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya berharap kalau adik-adik bisa terpenuhi kompetensinya, maka adik-adik bukan penyumbang pengangguran berikutnya. Saya kira itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan berbasis kompetensi gelombang pertama di BPPLK Serang secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita selalu dalam kondisi yang sehat dalam pandemi COVID-19 ini. Kita selalu berdoa memohon kepada Allah agar COVID segera bisa selesai, segera bisa nyingkir dari bumi Indonesia dan kehidupan normal baru bisa kita dapatkan lagi. Dan itu tentu membutuhkan prasyarat kita semua untuk selalu